Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafrawanti dari program studi Pendidikan Agama Islam 2B Sai Aulia Urasyidin Sembilahan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Islam dan Taman Melayu yang berjudul Pengakuan UNESCO terhadap Pelestarian Budaya Sinepanian. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak FIB SPD MPO. Selamat menyaksikan. Di hulu Riau, negeri bermula satu riwayat. Tersebut sudah kisah pahlawan pantang menyerah. Sejak dahulu sudah termasuk. Baiklah, saya akan memaparkan isi dari makalah pribadi saya. Bagian pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Nah, pencaksilat ini merupakan budaya Indonesia yang saat ini masih tetap ditekuni sebagian masyarakat Indonesia. Nah, pencaksilat merupakan salah satu cabang olahraga bela diri karena mempunyai daya untuk membuat fisik menjadi sehat. Nah, selain itu pencaksilat juga membentuk sikap memahami nilai budaya yang dapat diandalkan untuk pendewasaan mental, misalnya nilai-nilai seperti kerja keras, kesetiakawanan, kemandirian, kesabaran, dan keimanan. Pencaksilat telah berkembang di setiap daerah Indonesia dengan memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, di samping itu juga kemungkinan menunjukkan persamaan yang berasal dari satu rumpun. Pencaksilat atau persilatan adalah gerak serang yang teratur menurut sistem waktu dan tempat. Dengan kehormatan masing-masing, secara kesatria tidak mau melukai perasaan lawan, tidak sombong dan takabur. Nah, sedangkan silat adalah gerak bela serang yang erat hubungannya dengan rohani, sehingga menghidupkan dan menyuburkan hati, menggerakkan hati naluri manusia, langsung menyerah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mempelajari bela diri tanpa diragukan lagi diperbolehkan bagi siapa saja yang mampu. Nah, bagi mereka yang tengah terancam serangan fisik, hal ini sangat-sangat dianjurkan. Nah, sebab dengan menguasai salah satu jenis bela diri, seseorang memiliki bekal untuk menangkis serangan serta menangkal kejahatan lawan. Sebagaimana di daerah lain, di Riau juga terdapat persilatan. Nah, di Riau ini terdapat persilatan yang sangat terkenal dan terbesar. Nah, menurut orang-orang, silat ini pertama kali masuk di Kanagarian Pangian, Kuantan Singingi. Nah, menurut orang-orang Riau, silat ini tersebar di daerah Pangian. Makanya silat ini terkenal dengan nama silat Pangian. Silat Pangian dari Kabupaten Kuantan Singingi ini telah masuk representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO, atau yang sering kita kenal dengan Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB pada tahun 2018 lalu. Nah, silat ini diwariskan secara turun-temurun oleh guru besar silat Pangian yang dikenal dengan nama Induk Barompe. Nah, jika kemudian nama silat Pangian terdengar asing bagi orang-orang awam, ini bisa dimaklumi lantaran pada zaman dahulu orang-orang mempelajari silat Pangian ini secara tersembunyi atau hanya di bagian kalangan keluarga saja. Pangian ini lebih banyak menutup diri
Nah, sehingga terjadi kesimpang siuran asal-usul dari pencaksilat ini. Ada yang mengatakan silat Pangian ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, ada juga sebagian pihak yang mengatakan bahwa silat Pangian ini asli dari Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di Nagari Pangian. Berdasarkan latar belakang masalah ini, saya tertarik untuk menelusuri atau meneliti lebih lanjut lagi mengenai pelestarian silat Pangian ini. Sehingga saya menulis makalah pribadi saya yang berjudul Pengakuan UNESCO terhadap Pelestarian Budaya Silat Pangian. B. Alasan memilih judul. Saya memiliki 5 alasan memilih judul ini. Yang pertama, karena saya ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai pelestarian silat Pangian yang merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang terdaftar di UNESCO. Alasan kedua, saya memilih judul makalah ini karena silat Pangian ini masih eksis dan terjaga dan dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Kecamatan Pangian, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan ketiga saya memilih judul ini karena saya sangat tertarik dengan topik ini dan ingin mengeksplorasinya lebih jauh lagi dari berbagai sumber. Alasan keempat saya memilih judul makalah pribadi ini karena saya berharap topik ini dapat membantu saya untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai keaslian asal-usul ataupun sejarah dari silat Pangian. Alasan kelima, saya memilih judul makalah pribadi ini karena topik ini belum banyak ditulis, kemudian memberikan kontribusi penting dan memperkaya literatur yang ada. C. Penjelasan istilah. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul makalah saya, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan istilah yang terdapat pada judul makalah saya yang berjudul Pengakuan UNESCO terhadap Pelestarian Budaya Silat Pangian. Adapun penjelasan istilah pada variabel-variabel tersebut, yang pertama, pengakuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengakuan itu adalah proses, cara, perbuatan, mengaku atau mengakui. Yang kedua, UNESCO. UNESCO adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mempromosikan perdamaian, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keamanan nasional. Sejumlah tanggung jawab UNESCO itu dilaksanakan melalui kerjasama internasional pada program pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. 3. Pelestarian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelestarian berasal dari kata lestari, artinya tidak berubah, bertahan, dan kekal. Jika kata lestari ini ditambah awalan be dan diberi akhiran an, akan berubah menjadi kata kerja, yang artinya adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan ataupun kerusakan. 4. Silat Pangian atau Silat Pangian. 1. Silat. Silat adalah olahraga atau permainan yang didasarkan pada ketangkasan menyerang dan membela diri, baik menggunakan senjata maupun tidak. Kedua, silet. Silet ini adalah dialek dari Kuantan, yaitu Silat Pangian adalah salah satu seni bela diri yang berasal dari Kecamatan Pangian, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Kemudian Pangian. Pangian merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. 5. Budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki beberapa
jenis budaya yang termasuk dalam definisi tak benda ini seperti tarian, musik, upacara, bahasa, dan perilaku instruktur lainnya yang dilakukan oleh manusia. UNESCO mendefinisikan budaya tak benda sebagai bentuk representasi, praktik, ekspresi, keterampilan, instrumen, objek, ruang budaya, hingga artefak yang terkait dengan kelompok atau perorangan sebagai warisan kebudayaan. Jadi, WBTB ini atau warisan budaya tak benda ini sifatnya turun-temurun, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. D. Permasalahan. 1. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada makalah saya, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keaslian Silek Pangian. 2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan Silek Pangian sebagai warisan budaya Melayu yang berpotensi tujuan pariwisata dunia. Yang ketiga, belum optimalnya penyebaran Silek Pangian pada masyarakat khususnya di wilayah Riau. 2. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada makalah pribadi saya ini adalah yang pertama, apakah benar Silek Pangian ini berasal dari Kecamatan Pangian Kabupaten Kuantan Singingi? Yang kedua, apa tujuan dari pelestarian Silek Pangian? Yang ketiga, apa manfaat dari mempelajari dan melestarikan Silek Pangian yang merupakan warisan budaya Melayu? Yang keempat, apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan Silek Pangian? Yang kelima, bagaimana Silek Pangian bisa mendapat pengakuan dari UNESCO? 3. Batasan masalah. Batasan masalah pada makalah pribadi saya ini yang pertama, untuk mengetahui bahwa Silek Pangian ini berasal dari Kecamatan Pangian, Kabupaten Kuantan Singingi. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari pelestarian Silek Pangian. Yang ketiga, untuk mengetahui apa manfaat dari mempelajari dan melestarikan Silek Pangian. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan Silek Pangian. Yang kelima, untuk mengetahui Silek Pangian ini merupakan warisan budaya Melayu yang sudah mendunia dengan mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Bab 2. Kajian teoritis. A. Landasan teori. Landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam penulisan makalah pribadi ini berdasarkan keputusan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia nomor 264/M/2018 tentang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2018 pada tanggal 21 September 2018. Silek Pangian yang berasal dari Kuansing Provinsi Riau ini menjadi salah satu dari 14 warisan budaya Riau yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2018, yang UNESCO akui bahwa pencak silat telah menjadi identitas dan pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan pernyataan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Profesor Surya Rosa Putra menyampaikan bahwa pencak silat bukan hanya sekedar bela diri, namun juga menjadi bagian dari jalan hidup bagi para pelakunya. Pencak silat mengajarkan kita untuk dapat menjalin hubungan yang baik terhadap Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Meskipun pencak silat mengajarkan teknik menyerang, namun yang terpenting adalah pencak silat juga mengajarkan kita untuk dapat menahan diri dan menjaga keharmonisan. Dalam sejarah, buku Kore Tambo, Nagari Pangian, peradaban negeri ini bermula dari sebuah bukit di Pangian yang bernama Bukit Sangkar Puyuh, sekarang Koto Tinggi Pangian. Nama bukit ini diambil dari bentuknya yang memang mirip seperti sangkar burung puyuh. Dari sinilah dikenal asal muasal silat Pangian ke penjuru negeri.
Tradisi silat Pangian dapat dikategorikan sebagai tradisi yang sudah turun-temurun dan telah mengalami pengalaman sejarah yang cukup lama dan selalu bertumpu pada norma-norma agama dan pola tradisi yang ada. Kini, seiring berjalannya waktu, silat Pangian mendapatkan perhatian yang luas, tidak hanya di Rantau Kuantan, tapi juga mulai dikenal di Indragiri dan di wilayah Riau lainnya. Bahkan, pengaruh silat Pangian ini hadir di Malaysia dan di Amerika. Di Amerika dikenal dengan nama perkelahian rapat tangan kaki senjata yang disingkat dengan Pera Teki Sendo. Menurut masyarakat Pangian, silat ini berasal dari daerah Pangian. Nenek moyang mereka lah yang mengajarkan seni bela diri tersebut. Namun pada versi yang lain disebutkan bahwa silat ini dibuka dan diajarkan oleh guru besar asal Lintau Buo dari Koto Tuo Siberakun. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Datuk Pengasuh Laman Amanah yang bernama Abu Kasim, beliau mengatakan bahwa apakah benar silat Pangian itu punya orang Pangian? Jawabnya ya. Kalaupun beberapa narasumber mengatakan berasal dari Sumatera Barat, itu adalah bukti Pangian Lintau. Itu kata beliau. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, saya berpendapat bahwa silat Pangian ini merupakan seni bela diri yang berasal dari Nagori Pangian Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mendunia dengan pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UNESCO. B. Letak geografis Kecamatan Pangian Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pangian dengan luas 149,82 km persegi dan terdiri dari 17 desa atau kelurahan. Batas-batas wilayah Kecamatan Pangian: sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Benai, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat. Kecamatan Pangian pada umumnya beriklim tropis dengan curah hujan pada tahun 2019 berkisar antara 31 sampai 422 mm per tahun. C. Keadaan demografi. Jumlah penduduk Pangian pada tahun 2019 mencapai 19.229 jiwa yang terdiri dari 9.558 jiwa laki-laki dan 9.671 jiwa perempuan dengan luas wilayah Kecamatan Pangian 149,82 km persegi dan jumlah penduduknya 19.229 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 128,35, yang artinya dalam setiap 1 km persegi dihuni sekitar 128 penduduk. Kecamatan Pangian mempunyai 17 desa atau kelurahan. Terdapat 56 dusun di Kecamatan Pangian. Desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Pangian: 1. Pasar Baru Pange, 2. Koto Pangian, 3. Pulau Kumpai, 4. Pulau Tongah, 5. Pulau Deras, 6. Teluk Pau, 7. Tanah Bekali, 8. Padang Tanggung, 9. Padang Kuni, 10. Pembatang, 11. Pauh Angin, 12. Sukaping, 13. Pulau Rengas, 14. Rawang Binjai, 15. Sako, 16. Sungai Langsat, 17. Pauh Angin Hulu. Bab 3. Penyajian data dan penjelasan. A. Penyajian data. Menurut informasi yang saya dapatkan melalui wawancara pada tanggal 5 Juni 2023 dari salah seorang guru silat Pangian yang bernama Nazar Khan, beliau menjelaskan bahwa silat Pangian ini merupakan sebuah kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di Kecamatan Pangian pada abad ke-17. Silat Pangian dikatakan berawal saat Bagindo Rajo yang merupakan penduduk di Nagari Rantau Kuantan pergi menimba ilmu agama ke datuk di Nagari Pangian Lintau, Sumatera Barat. Bagindo Rajo berniat untuk mendalami ilmu agama Islam
dan juga pencak silat sebagai seni bela diri untuk membela keyakinan agama Islam. Bersamaan dengan kepergiannya tersebut, Gadi Ome yang merupakan istri dari Bagindo Rajo tetap tinggal di Pangian. Beliau bermimpi bertemu dengan Syekh Maulana Ali dan juga Halimatus Sa'diyah, yang mana dari Syekh Maulana Ali dan Halimatus Sa'diyah ini Gadi Ome diajarkan ilmu pencak silat. Nah, melalui asal muasal inilah Bagindo Rajo dan Gadi Ome merupakan guru silat yang pertama kali mengajarkan silat Pangian. Silat Pangian ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan sejak tahun 1914, dan pada tahun 1934 silat Pangian ini masuk ke dalam upacara pernikahan adat Melayu. Perkembangan silat yaitu digunakan sebagai pelengkap acara pernikahan adat Melayu yang masih memegang tradisi atau adat kebiasaan. Kesenian silat Pangian memiliki fungsi yaitu sebagai hiburan dan sering digunakan dalam pesta perkawinan, sehingga menjadi ciri khas pada tradisi perkawinan adat Melayu. Di sisi lain, silat Pangian sebagai sarana belajar bela diri. Kotler dan Armstrong 2012 mendefinisikan bentuk kemasan, yaitu proses kemasan melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi. Fungsi utama dari kemasan sendiri yaitu untuk melindungi produk agar produk tetap terjaga kualitasnya. Bentuk kemasan silat Pangian baru dimodifikasi pada tahun 2001 yang merupakan modifikasi dari silat Pangian zaman dulu pada tahun 1914. Nah, bentuk modifikasi silat Pangian yang terbaru adalah menggunakan baju Melayu lengan panjang dan celana panjang berwarna hitam, peci, dan menggunakan kain samping. Selain itu, silat Pangian juga mempunyai tambahan gerak berupa pola, garis lurus, dan lengkung. Alat musik yang digunakan dalam silat Pangian ini adalah gondang dan tetawak musik khas Melayu. Silat Pangian merupakan seni bela diri yang lahir dan tumbuh di Kanagarian Pangian, Kabupaten Kuantan Sidini. Silat ini diwariskan secara turun-temurun oleh guru-guru besar silat Pangian yang dikenal dengan nama Induk Barompeng. Di dalam sejarah lisan, silat Pangian diyakini bermula saat salah seorang penduduk negeri rantau Kuantan yang bergelar Bagindo Rajo pergi berburu ke Datuk Batabuh di Lintau, Sumatera Barat. Kepergiannya bertujuan untuk mempelajari agama Islam dan ilmu silat. Saat kepergiannya ke Lintau, istri Bagindo Rajo yang bernama Gadi Ome tetap tinggal di Pangian. Gadi Ome dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan roh Syekh Maulana Ali. Nah, selain bertemu dengan Syekh Maulana Ali, Gadi Ome juga bertemu dengan Halimatus Sa'diyah, yang mana dari Halimatus Sa'diyah dan Syekh Maulana Ali inilah Gadi Ome belajar ilmu silat. Sehingga Bagindo Rajo dan Gadi Ome merupakan guru yang pertama kali mengajarkan silat Pangian. Oleh sebab itu, silat Pangian ini mempunyai dua sifat, yaitu keras dan lembut. Lembut tapi mematikan. Seiring perjalanannya, sepasang suami istri ini menurunkan keahlian ilmu silat mereka. Pada awalnya, silat ini hanya diajarkan di kalangan keluarga. Datuk Unti merupakan orang yang pertama kali menjadi murid Bagindo Rajo. Dia diangkat menjadi murid Bagindo Rajo karena Bagindo Rajo mempunyai hutang budi
adalah ayam jantan seekor, kain putih, benang putih, jarum sebilah, pisau sebilah, dan bibit limau. Beberapa faktor yang mempengaruhi orang untuk memasuki pencak silat pangian ini adalah untuk membela diri. Pencak silat dimaknai sebagai seni untuk bela diri atau seni untuk mempertahankan diri. Kemudian dalam pencak silat ini terdapat unsur keagamaan yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai proses latihan, setiap anggota pencak silat diwajibkan mengenakan atribut berupa peci dan kain samping. Seperti yang saya gunakan ini adalah kain samping untuk latihan. Nah, bagi anggota yang tidak menggunakan atribut, tidak diperbolehkan untuk mengikuti sesi latihan, namun tetap boleh untuk duduk di balai. Teknik-teknik dan gerakan dasar yang digunakan dalam pencak silat pangian ini memiliki 4 gerakan dasar, yaitu langkah 4. Langkah 4 ini merupakan 4 langkah dasar yang digunakan dalam silat pangian untuk bertahan dan menyerang. Teknik dasar yang digunakan dalam pencak silat pangian untuk menyerang yaitu menggayung, memompat, dan menikam. Silat pangian telah tersebar ke berbagai wilayah di Riau, bahkan telah mendunia dengan ditetapkannya sebagai warisan budaya tak benda atau WDPB pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pengakuan dari UNESCO pada tahun 2019. Selain sebagai tradisi pewarisan bekal kehidupan, silat pangian kemudian digunakan sebagai rangkaian helat dan upacara adat seperti penyambutan dan pertemuan berbagai pihak. Bab 4 penutup. A. Kesimpulan. Silat pangian atau silet pangian merupakan seni bela diri yang berasal dari Kabupaten Buatan Simini, tepatnya di Kecamatan Pangian. Silat ini telah tersebar luas bahkan mendunia dengan ditetapkannya silat ini sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 serta mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 2019. Selain sebagai tradisi pewarisan bekal hidup, silat pangian kemudian digunakan sebagai serangkaian helat dan upacara adat seperti penyambutan dan pertemuan berbagai pihak. D. Saran-saran. Adapun saran yang dapat saya berikan mengenai pengakuan UNESCO terhadap pelestarian budaya silat pangian, baik untuk pemerintah maupun masyarakat, yaitu yang pertama, saya berharap adanya kerjasama antara pemerintah dan laman-laman yang ada di daerah untuk membuat sebuah ide untuk pengembangan dan pelestarian silat pangian. Yang kedua, saya berharap kepada para pemuda dan pemudi untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada silat dan mempelajarinya. Yang ketiga, saya berharap kepada masyarakat agar ikut serta dalam pelestarian silat pangian. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak M. Sidik SPD MPD serta guru-guru silat pangian, terutama Datuk Pengasuh Laman Amanah Abu Kasim serta berbagai pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.